Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita akan mulai ibadah online kita akan tundukkan kepala kita akan berdoa di hadapan Tuhan. Bapa di surga, kami merendahkan hati kami di hadapan-Mu. Kami datang kembali dalam hadirat Tuhan, memuji dan menyembah-Mu ya Tuhan. Dan Engkau juga yang akan mengurapi atas setiap pujian penyembahan yang kami naikkan pada pagi hari ini. Biar nama Tuhan selalu diagungkan dan dibesarkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Kami percaya kuasa-Mu nyata atas hidup kami Tuhan. Kemegahan kami adalah Engkau ya Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur kepadamu. Haleluya. Mari sama-sama Bapak Ibu. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau bagiku, Engkau megah bagi kami Tuhan. Telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Katakan
Kami akan terbang bersama-Mu ya Tuhan. Kami akan terbang bersama-Mu ya Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur ya Tuhan. Kami tenangkan jiwa kami, hati kami di hadapan-Mu Tuhan. Untuk pagi ini kami mau menyembah-Mu, lebih lagi masuk dalam hadirat-Mu. Kuasai kami, penuhi kami dengan kuasa-Mu ya Tuhan. Dengan hadirat-Mu ya Tuhan. Yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Aman karena Kau menjaga, ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan, Tuhan, tak ada yang mustahil, tak ada yang tak mungkin. Bagi Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu ya Tuhan. Bagi-Mu tidak ada yang mungkin. Engkau menyediakan mujizat bagi kami ya Tuhan. Lebih lagi bagi Tuhan, bagi Tuhan, tak ada yang, tidak ada yang mustahil bagi-Mu. Engkau menjadikan semuanya baik ya Tuhan. Engkau menyertai, Engkau melindungi kami. Haleluya. Oh, bagi Tuhan. Ini doa kami, ini pengharapan kami, ini iman kami ya Tuhan. Mujizat Engkau sediakan bagi kami Tuhan. Ku diangkat dan dipun, lebih lagi bagi Tuhan, bagi Tuhan, tak ada yang mustahil. Apapun keadaan kami, apapun yang kami alami hari-hari ini Tuhan, kami percaya mujizat Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Sekali lagi dengan segenap hati kita katakan, bagi Tuhan, tak ada yang
sediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Haleluya, haleluya. Syaralalamaya shandiaralalamaya. Terus kita menyembah Tuhan Yesus. Rialalamaya ralalamaya sin yaralalamaya. Rialalamaya ralalamaya shandi. Syaralalamaya ralalamaya sin yaralalamaya. Hosana in the let our King be lifted up. Katakan Hosana, Hosana, in the highest. Let our King be lifted up. Hosana. Lebih lagi dengan segenap hati. Hosana. In the highest. Let our King be lifted up. Hosana. Lebih lagi, sekali lagi dengan segenap hati katakan Hosana. Let our King be lifted up. Hosana. Let our King be lifted. Let our King be lifted up. Let our King lifted Shalom semua. Pada Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas mengenai apakah orang yang belum dibaptis Roh Kudus dapat dipakai oleh Tuhan. Bunda Teresa adalah seorang biarawati Katolik Roma yang menggoncang dunia karena pelayanannya terhadap kaum papa yang terpinggirkan karena penyakit kusta, AIDS, dan TBC. Bahkan dunia pun mengakui pelayanannya dengan menyematkan hadiah Nobel Perdamaian di tahun 1979. Martin Luther, seorang reformator gereja yang menggoncang keadaan gereja yang kelam pada masanya. Adapun Billy Graham, seorang penginjil dari Amerika Serikat yang saat mengadakan KKR dapat mengundang jutaan orang. Bahkan beliau dianggap sebagai salah satu pemimpin Kristen paling berpengaruh di abad ke-20 ini. Sejujurnya kita tidak benar-benar tahu dengan jelas apakah para raksasa iman di atas
pernah mengalami baptisan Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa roh. Sejarah pun tidak pernah mencatatnya. Maka timbullah pertanyaan, mengapa perlu seseorang dibaptis dengan Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa roh? Jika seseorang yang belum pernah dibaptis Roh Kudus atau mungkin sudah pernah, tapi tidak secara nyata menunjukkannya seperti para tokoh tersebut, tetap dipakai Tuhan secara dahsyat. Pengakuan iman GBI berkata bahwa baptisan Roh Kudus adalah karunia Tuhan untuk semua orang yang telah disucikan hatinya. Tanda awal baptisan Roh Kudus adalah berkata-kata dengan bahasa roh, sebagaimana diilhamkan oleh Roh Kudus. Teologi Pentakosta sangatlah menekankan tentang pengalaman dibaptis dengan Roh Kudus sebagai suatu hal yang terpisah dari karya keselamatan Kristus yang bertujuan untuk penyelesaian amanat agung. Kisah Para Rasul 1 ayat 8 mencatat, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kata kuasa di ayat tersebut berasal dari bahasa Yunani dunamis yang diterjemahkan juga sebagai dinamit, sesuatu yang memiliki daya ledak yang tinggi. Dengan kata lain, kuasa ini adalah kuasa yang sangat besar, yang dimana dengan kuasa ini amanat agung Tuhan Yesus pasti terselesaikan. Sangatlah menarik untuk disimak bahwa sesaat sebelum Tuhan Yesus terangkat ke surga, ia berpesan agar para murid tidak meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di sana sambil menantikan janji Bapa. Apakah janji Bapa yang dimaksud tersebut? Janji Bapa yang dimaksud Tuhan Yesus adalah bahwa para murid akan dibaptis dengan Roh Kudus. Poin penting untuk kita garis bawahi di sini adalah bahwa baptisan Roh Kudus adalah janji Bapa untuk semua orang percaya. Selanjutnya di Kisah Para Rasul pasal kedua adalah peristiwa turunnya Roh Kudus ke atas para rasul, yang lebih kita kenal dengan peristiwa Pentakosta, di mana para rasul mulai berkata-kata dengan bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Dari sini dapat kita lihat bahwa janji Bapa tentang baptisan Roh Kudus selalu disertai dengan pengalaman karunia berbahasa roh. Dari peristiwa tersebut kita melihat dengan jelas bahwa ada perbedaan antara menerima Roh Kudus dengan dipenuhi Roh Kudus atau dibaptis dengan Roh Kudus. Setiap orang yang telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka Roh Kudus berdiam di dalam dirinya. Bapa memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita, yaitu anugerah keselamatan. Rasul Paulus pun menjelaskan di dalam 1 Korintus 6 ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Keberdiaman Roh Kudus di dalam hidup orang percaya memampukan seseorang untuk memiliki hidup yang menghasilkan buah roh. Namun seseorang yang telah dibaptis dengan Roh Kudus akan memiliki kuasa untuk menyelesaikan amanat agung sesuai yang tertulis di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 dan 2. Dalam hal ini kita melihat bahwa baptisan Roh Kudus berfungsi secara eksternal. Alkitab juga mencatat dampak-dampak daripada baptisan Roh Kudus secara internal, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, baptisan Roh Kudus mengubah kehidupan doa kita. Roma 8 ayat 26 sampai 27. Yang kedua, baptisan Roh Kudus membangun iman kita. 1 Korintus 14 ayat 4a. Yang ketiga, baptisan Roh Kudus menyempurnakan pujian dan penyembahan kita. 1 Korintus 14 ayat 15. Dan yang keempat, baptisan Roh Kudus meningkatkan kepekaan rohani kita. 1 Korintus 14 ayat 2. Robert P. Mencius, seorang hamba Tuhan dan juga seorang penulis, memaparkan di dalam salah satu bukunya yang berjudul Speaking in Tongues, bahwa tanda kedewasaan Kristen tidak diukur dengan sudah atau belum mengalami baptisan roh, melainkan diukur dari hidup yang menghasilkan buah roh. Di mana hal ini juga menjadi bagian dari proses pengudusan atau sanctification. Akan tetapi perlu dimengerti bahwa di satu sisi adalah mungkin bagi seseorang untuk mengalami kuasa Roh Kudus tanpa berbahasa roh. Namun hal ini bukanlah pengalaman Alkitab yang utuh sebagaimana tertulis di Kisah Para Rasul pasal 1 dan 2. Dari penjelasan tersebut maka dapat disimpulkan
bahwa meskipun seseorang belum dibaptis Roh Kudus, ia dapat dipakai Tuhan secara dahsyat. Namun pengalaman baptisan Roh Kudus membuat orang percaya dapat melayani tubuh Kristus dengan lebih maksimal. Jikalau Alkitab menuliskan adanya pengalaman kepenuhan Roh Kudus dengan tanda awal berkata-kata dengan bahasa roh, mengapakah kita tidak merindukannya? Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas. Tuhan Yesus memberkati. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Kita bersyukur kalau sampai hari ini kita boleh mengalami kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Dan kita bisa melewati hari-hari yang lalu bersama dengan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam perenungan firman Tuhan pagi hari ini. Saya mau ajak Bapak Ibu Saudara siapkan hati saudara untuk mendengar kebenaran firman Tuhan ini. Karena kita percaya apa yang keluar dari mulut Allah itu tidak pernah kembali sia-sia. Dan kita berdoa ketika firman Tuhan ini disampaikan, kuasa Tuhan dinyatakan, saudara yang mungkin saat ini sedang mencari sesuatu jawaban atas pergumulan saudara, saudara yang sedang ada di dalam masalah kesehatan, saudara yang sedang ada di persimpangan, saya berdoa pagi ini saudara menemukan jawaban dalam hidup saudara ketika mendengar kebenaran firman Tuhan ini. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tema khotbah pagi hari ini adalah menjadi pribadi yang diingini oleh Tuhan. Saudara, saya percaya setiap kita pernah jatuh cinta dengan seseorang. Dan waktu kita jatuh cinta dengan seseorang, saya percaya karena pribadi ini menjadi pribadi yang saudara sukai, mungkin cocok dengan apa yang saudara ingini, gambaran seorang suami atau seorang istri kelak yang saudara ingini. Dan saya percaya saudara pasti berusaha untuk mendapatkan orang yang saudara cintai. Dengan segala cara saudara berusaha, saudara berdoa, saudara memberikan perhatian kepada pribadi ini. Lalu ketika saudara mendapatkan orang yang saudara ingini atau saudara cintai, saya percaya saudara pasti berusaha untuk memberi yang terbaik buat orang yang saudara cintai. Sampai sini saudara bisa nanggap nih saudara? Saya percaya saudara, ketika Tuhan mendapatkan pribadi yang dia ingini, bukan hanya sekedar dia mengingini saudara dan saya, tapi sebenarnya dia juga mengingini untuk memberikan apa yang terbaik yang dia bisa berikan bagi setiap kita. Yang mengerti boleh katakan amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan belajar dari kisah seorang wanita Samaria, saudara, ya. Dari Yohanes 4 ayat yang ke-1 sampai ayat 42, ya, ayat ini cukup panjang, saudara. Nah, saudara perhatikan di dalam pelayanan Tuhan Yesus,
Dia bukan pribadi yang sembarangan di dalam pelayanannya, karena dia adalah pribadi yang bergerak dalam agendanya Bapa, saudara. Nanti saudara baca Yohanes 5 ayat 19. Dan saya percaya pada waktu itu, wanita Samaria ini menjadi target, menjadi agendanya Bapa, supaya ketika terjadi perjumpaan dengan Tuhan Yesus, hidupnya diubahkan, bukan hanya diubahkan, tapi hidupnya diberkati oleh Tuhan dan memberi dampak bagi satu kota, saudara. Mari saudara renungkan hari ini, apakah setiap kita menjadi pribadi yang diingini oleh Tuhan? Karena saya percaya orang yang diingini Tuhan, hidupnya pasti ada di dalam anugerah Tuhan. Pasti ada dalam pemeliharaan Tuhan. Sekalipun dia ada di dalam proses. Karena proses itu baik. Dia akan terus menjaga kita sampai kita mengalami kemenangan dalam hidup kita. Dan proses itu akan membuat kita semakin mengenal siapa Allah kita. Semakin kita jatuh cinta dengan dia. Dan dia akan semakin melimpahkan kasih karunia-Nya dalam hidup kita. Yang mengerti boleh katakan amin. Nah, mari Bapak Ibu Saudara, saya akan bacakan beberapa ayat untuk kita renungkan sama-sama bagaimana supaya kita ini menjadi pribadi yang diingini oleh Tuhan. Mari perhatikan ini saudara ya. Ayat 4, ia harus melintasi daerah Samaria, maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Nah, saudara, saya mau berhenti di sini sebentar, saudara. Ya, ternyata kota Samaria ini adalah tanah yang diberikan oleh Yakub kepada Yusuf pada waktu itu. Dan kalau saudara baca nanti di kitab Yosua 24, itu dia rebut tanah ini dari orang Amori dengan pedang, ya, dengan peperangan, saudara. Dan dia berikan kepada anaknya Yusuf. Dan kita tahu Yusuf ini adalah pribadi yang luar biasa. Dia menjadi representasi dari pribadi Tuhan sendiri. Bagaimana hidupnya bukan hanya dipulihkan, bukan hanya diberkati, tapi dia menjadi berkat satu bangsa. Karena Yusuf meresponi apa yang Tuhan kerjakan dalam hidupnya. Dan kota ini menjadi kota yang menjadi targetnya Tuhan. Supaya lewat seorang wanita Samaria, seseorang yang ditolak oleh masyarakat, seseorang yang hidupnya di dalam dosa, dia begitu banyak mengganggu perasaan para istri pada waktu itu. Karena suami mereka direbut oleh wanita ini. Tapi lihat saudara, sekalipun wanita ini seorang pendosa, sekalipun hidupnya pada masa lalunya dia hancur-hancuran, tapi Tuhan melihat hati wanita ini. Ada satu kerinduan bahwa dia mengingini untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dia ingin lepas dari keterikatannya, dan dia juga ingin bukan hanya dipulihkan, tapi dia bisa menjadi berkat bagi kota Samaria. Dan saya percaya ini yang Tuhan rindukan bagi setiap orang yang percaya kepada dia. Mari kita perhatikan, kita lanjut saudara. Lalu ayat 7, perhatikan. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Perhatikan ayat 10 saudara. Jawab Yesus kepadanya, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapa dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Perhatikan ayat 13, ayat 14. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Saudara perhatikan, pada umumnya manusia hanya berpikir apa yang dia bisa makan hari ini, apa yang dia bisa lakukan supaya hidupnya bisa terpelihara di dalam perjalanan hidupnya. Bahkan orang melakukan apa saja supaya dia bisa tetap eksis dalam perjalanan hidupnya.
Tapi saya mau bilang begini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan bukan hanya sekedar pribadi yang mencukupi kebutuhan kita. Tapi dia adalah pribadi yang siap untuk melimpahkan anugerahnya supaya saudara dan saya bukan hanya hari ini, tapi sampai perjalanan hidup saudara, hidupmu diberkati oleh Tuhan. Yang setuju dan mengerti boleh katakan amin, saudara. Saudara perhatikan di sini. Tuhan berkata akan mengalir, akan menjadi mata air yang memancar sampai kepada hidup yang kekal. Lalu ayat 15-nya wanita ini berkata, Tuhan berikanlah aku air itu supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Nah, saudara perhatikan, ketika dia menjumpai Tuhan dan dia minta mata air itu, apa yang terjadi dalam hidupnya? Perhatikan baik-baik. Lalu di ayat yang ke-23, Tuhan berkata kepada wanita ini, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Lalu perhatikan ayat 25, dampaknya wanita ini begitu dia minta air kehidupan itu. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Lalu ayat 26-nya kata Yesus kepadanya, akulah dia yang sedang berkata dengan engkau. Perhatikan ayat 28. Maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ, lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang di situ, mari lihat, di sini ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu? Maka mereka pun pergi keluar kota lalu datang kepada Yesus. Lalu saudara perhatikan ayat yang ke-36. Sekarang juga penuai telah menerima upahnya dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal, sehingga penabur dan penuai sama-sama bersukacita. Sebab dalam hal ini benarlah peribahasa, yang seorang menabur dan yang lain menuai. Aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan. Orang lain berusaha dan kamu datang memetik usaha mereka. Perhatikan ayat 40, ayat 41 dan 42. Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya ia tinggal kepada mereka, dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya kepadanya, dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar dia, dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat. Haleluya. Saudara perhatikan di sini, dari seorang perempuan yang hidup dan terikat dengan dosa, tapi ketika dia berjumpa dengan Tuhan, hidupnya totally berubah dan dia pergi ke kota yang sebenarnya seisi kota itu mengenal dia sebagai wanita yang hidup dengan dosa, yang dibenci oleh begitu banyak orang. Tapi ketika dia berdiri di tengah kota dan dia berbicara tentang kebenaran, berbicara tentang Yesus, satu kota percaya kepada Tuhan. Apakah saudara merindukan hal yang sama? Bukan hanya hidupmu diberkati, dipulihkan, tapi lewat hidupmu ada begitu banyak orang yang dipulihkan. Mungkin selama ini saudara bergumul untuk keluarga saudara. Saudara bergumul untuk orang-orang di kantormu. Saudara bergumul buat kota dan bangsa ini. Tapi Tuhan berkata, sudah tiba saatnya seorang penyembah menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Saudara, ternyata Tuhan tidak cari orang yang punya kepintaran yang luar biasa. Tuhan tidak cari orang yang punya latar belakang pendidikan, pengetahuan firman Tuhan yang luar biasa. Tapi dia berkata, dia mencari seorang penyembah. Saudara, kata penyembahan di sini bukan hanya sekedar nyanyi, bukan hanya sekedar suara yang bagus. Tapi Tuhan berkata, dia menyembah dalam roh dan kebenaran. Saudara mau jadi pribadi yang diingini Tuhan? Saudara mau jadi pribadi yang diberkati oleh Tuhan?
Jadilah seorang penyembah yang menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Saudara, ciri seorang penyembah, saudara perhatikan di firman Tuhan ini. Yang pertama, ciri seorang penyembah yang diingini oleh Tuhan. Ayat 15-nya, saudara perhatikan, kata perempuan itu kepadanya, Tuhan berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Saudara lihat, ternyata ciri seorang penyembah, ciri seorang pribadi yang diingini oleh Tuhan. Yang pertama, dia selalu merindukan kehadiran Tuhan dalam hidupnya. Apapun di dalam hidup ini, dengar baik-baik. Tidak ada satu orang pun yang sanggup berkata bahwa hidupku akan lebih baik di depan. Tapi saya mau bilang, Tuhan tahu dari sejak sebelum saudara ada sampai akhir perjalanan hidup saudara, Tuhan sudah tahu. Biar setiap kita hari ini menjadi seorang pribadi yang suka menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Artinya setiap kita selalu mengingini kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Saudara, orang yang selalu mengingini kehadiran Tuhan dalam hidupnya, dia bukan hanya sekedar membangun rutinitas sebagai orang Kristen, berdoa, baca Alkitab, tidak hanya sekedar itu. Ada rasa haus yang dalam akan Tuhan, selalu ingin mengenal Dia, selalu ingin dekat dengan Dia, selalu ingin akan Dia. Dan dia tidak pernah puas. Firman Tuhan berkata, orang yang model begini dari dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup. Kalau saudara baca Yesaya 47, saudara, bagaimana seseorang diperintahkan untuk masuk ke dalam sungai, dari semata kaki, lalu selutut, sepinggang, lalu sampai sedada. Dan dia tidak bisa lagi bergerak. Dia mulai berenang dan dia melihat sepanjang aliran sungai itu ada kehidupan. Ada ikan, ada pohon, pohonnya berbuah lebat, daunnya hijau, dan itu bisa menjadi makanan dan obat. Saudara lihat, seperti apapun keadaan kita, dengar baik-baik saudara. Ketika hidup kita menjadi pribadi yang suka menyembah di dalam roh dan kebenaran, kita memiliki rasa haus dan lapar akan Tuhan. Kita mengingini kehadiran Tuhan terus-menerus dalam hidup kita. Kita tenggelam di dalam Dia. Kita punya waktu-waktu yang khusus bersama dengan Dia. Saya mau bilang begini, dari dalam hati saudara akan mengalir aliran-aliran air hidup. Ketika engkau ingini Tuhan, maka hidupmu akan berubah. Seringkali orang berusaha dengan kekuatannya. Dia coba formula A, formula B, formula C. Siapa tahu bisa seperti ini, siapa tahu bisa seperti ini. Saya mau bilang begini, Alkitab mengajarkan kepada kita, jadilah seorang penyembah. Miliki rasa rindu yang dalam akan Tuhan. Ingini kehadiran Tuhan di dalam hidup kita. Yang mau dan mengerti katakan amin, saudara. Wanita ini, mungkin sekilas kita melihat bahwa dia seorang pendosa. Tapi ketika dia dialog dengan Tuhan Yesus, dia berkata, mungkinkah dia Kristus? Mungkinkah? Dan Tuhan berkata, inilah aku. Sejak itu hidupnya diubahkan oleh Tuhan. Sekalipun dia terikat hidup di dalam dosa, ada satu kerinduan, dia pengen ketemu dengan Kristus. Dia kepengen ketemu dengan pribadi yang sanggup mengubah hidupnya, yang sanggup menyelamatkan hidupnya. Dan hari itu dia ketemu dengan pribadi ini dan hidupnya diubahkan oleh Tuhan. Ini kabar sukacita bagi setiap kita. Biar kita selalu merindukan kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Masalah tantangan akan selalu datang dalam hidup kita. Tapi dengar baik-baik, ketika engkau selalu merindukan kehadiran Tuhan dalam hidup kita, maka kita akan terus-menerus diperbaharui oleh Tuhan. Ada hal-hal yang mungkin tanpa kita sadari, yang tidak kita akui di hadapan Tuhan. Mungkin kita sudah lupakan begitu lama
ada hal-hal yang tidak berkenan di hati Tuhan. Tapi ketika kita berjumpa dengan Tuhan, maka Dia sendiri akan memperbaharui kita. Dia akan bawa kita masuk dalam pertobatan demi pertobatan, supaya setiap hari hidup kita dikuduskan, hidup kita dibenarkan. Ketika hidup kita menjadi serupa dengan Dia, maka segala kemampuan Allah, segala yang Tuhan punya, itu akan mengalir lewat hidup kita. Yang setuju dan mengerti, katakan amin, saudara. Saudara lihat wanita Samaria ini, hidupnya diubahkan oleh Tuhan, memberi dampak yang besar bagi kotanya. Dan perkataan penyembahan itu Tuhan berikan kepada wanita Samaria, tidak kepada murid-murid yang lain. Saya berdoa hari ini, mari Bapak Ibu Saudara selalu merindukan kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Rindukan Dia, rindukan Dia. Saudara, sediakan waktu. Ketika engkau dalam pekerjaan, ketika engkau sedang berjalan, hatimu, rohmu terus menyatu dengan Dia. Engkau menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Engkau selalu ingin penuh dengan roh Allah. Saya dengar baik-baik. Orang yang selalu masuk dalam hadirat Tuhan, maka kepenuhan dari roh Allah itu ada dalam hidupnya. Tuhan berkata, kalau engkau penuh dengan roh Allah, maka engkau akan menerima kuasa. Dan engkau akan menjadi saksi. Amin, saudara. Saudara rindu supaya keluarga kita, saudara rindu teman-teman kita, kota dan bangsa kita diselamatkan. Biar setiap kita yang hari ini mendengarkan firman Tuhan, kita mau menjadi seorang penyembah yang menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Ketika saudara masuk dalam hadirat Tuhan, engkau sebenarnya sedang terkoneksi dengan surga. Dan kemanapun kau melangkah, maka surga terbuka atas tempat itu, atas keluargamu, atas pekerjaanmu, atas tempat bisnismu. Maka kuasa otoritas kerajaan Allah turun atas tempat itu. Dan tidak ada satu kuasa pun yang datang dari dunia ini yang tahan berhadapan dengan kuasa Allah. Yang mengerti katakan amin. Amin, saudara. Saya ingat betul ketika kami sedang ada di dalam kul gabungan, kita banyak menyembah Tuhan. Dan tiba-tiba ada seseorang yang berkata, saya baru kali ini ngerti siapa Tuhan itu. Dan dia nangis di tempat itu. Saudara tahu siapa dia? Dia ada dari kelompok saksi Yehova yang tidak percaya kepada Tuhan. Tapi hari itu nggak ada yang nginjilin, tapi karena kehadiran Tuhan yang begitu kuat, hidupnya diubahkan oleh Tuhan. Dengar baik-baik, seperti apapun kuasa dari dunia ini, ketika Tuhan hadir, maka belenggu itu akan terlepas. Kuk itu akan dipatahkan. Dan kau akan lihat, satu persatu, keluarga kita, teman kita, kota dan bangsa ini akan dibebaskan. Dan kuasa Allah akan dinyatakan. Yang setuju dan mengerti katakan amin, saudara. Saudara, yang kedua, seorang penyembah, dia bukan hanya sekedar menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran, tapi dia mulai masuk di dalam kendalinya Tuhan. Jadi yang kedua, orang yang suka menyembah dalam roh dan kebenaran, dia akan memberikan hidupnya berjalan bersama dengan Tuhan. Artinya, dia membiarkan Tuhan yang mengendalikan hidupnya. Dengar baik-baik. Firman Tuhan berkata, mari datang kepadaku yang letih lesu, dan pikulah kuk, karena kuk ini enak dan ringan. Saudara, kuk itu untuk mengendalikan kereta kuda atau kereta lembu. Ketika lembu atau kuda itu dikendalikan, maka itu akan bergerak sesuai dengan si pengendali itu. Dan kuda atau lembu itu akan berjalan tepat seperti apa yang diingini. Saudara dengar baik-baik, kita kadang-kadang gak mengerti apa yang harus kita lakukan. Tapi ketika kita membiarkan Tuhan yang mengendalikan hidup kita, kita mau berjalan bersama dengan Tuhan. Saya mau bilang begini, sekalipun di depan kita seolah-olah gelap, seolah-olah kelihatannya membingungkan. Saya mau bilang gini, ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, maka Tuhan mengendalikan hidup kita. Dia akan bawa kita sekalipun ada di dalam lembah sekalipun, maka kemenangan demi kemenangan Tuhan akan berikan dalam hidup kita. Ada sesuatu yang besar Tuhan kerjakan karena kita mau berjalan bersama dengan Tuhan. Saudara, bagi daging kita itu gak enak.
Tapi dengar baik-baik, ketika kita membiarkan Roh Allah yang ambil alih hidup kita, maka saudara akan lihat di depan sana, saudara akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Dia akan memberikan ide-ide yang baru. Dia akan berikan sesuatu yang baru yang belum pernah engkau pikirkan. Dia akan sediakan bagi saudara dan saya. Sebagai pebisnis, sebagai pelayan Tuhan, sebagai apapun saudara, kita butuh sesuatu yang baru, sesuatu yang inovatif. Dan semua itu, roh yang kreatif, itu datangnya dari Tuhan. Maukah saudara dikendalikan oleh Tuhan? Maka engkau akan diberikan ide yang baru. Engkau akan diberikan sesuatu yang baru. Dan engkau akan terus berjalan di dalam kemenangan demi kemenangan. Yang setuju dan mengerti katakan amin saudara. Amin saudara. Enggak mudah saudara. Tapi ketika kita mau jadi seorang penyembah, kita membiarkan tangan Tuhan yang mengendalikan hidup kita. Biarlah kita hidup terus berjalan bersama dengan Tuhan. Saudara yang ketiga, yang Tuhan mau dalam hidup kita. Saudara perhatikan di sini. Yohanes 4 ayat 28 sampai 29. Maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ, lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang di situ, "Mari lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku, segala sesuatu yang telah kuperbuat, mungkinkah dia Kristus itu?" Saudara, perhatikan baik-baik. Yang ketiga, ketika hidup kita mau berjalan bersama dengan Tuhan, yang ketiga yang Tuhan mau sebagai seorang penyembah, saudara harus mau menjadi saksinya Tuhan. Amin saudara. Saudara bisa bayangkan wanita yang dibenci satu kota. Tapi ketika dia penuh dengan Roh Allah, dia hidup dalam kendalinya Tuhan. Dia berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Dan dia berbicara tentang pribadi Tuhan lewat apa yang terjadi dalam hidupnya. Saudara dengar baik-baik. Dunia hari-hari ini tidak hanya sekedar butuh dikhotbahi, tapi dunia sedang mencari kesaksian lewat pengalaman dengan Tuhan. Saya berdoa Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah saat ini, engkau yang bekerja, engkau yang berusaha, engkau sebagai pelayan Tuhan, biarlah hari ini kita berkata, Tuhan, pakai hidupku untuk menjadi alatmu, menjadi saksimu. Supaya apa? Supaya kita bisa menceritakan Dia yang hebat lewat apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Wanita ini berkata, lihat ada seseorang yang berbicara tentang aku. Mungkinkah dia Kristus? Kristus itu artinya yang diurapi saudara. Orang Samaria, mereka tahu satu hari kelak akan datang Mesias. Akan datang Juru Selamat untuk menyelamatkan manusia. Karena mereka juga tahu Taurat. Mereka ini adalah dari kelompok orang Yahudi. Tapi mereka dianggap bukan Yahudi asli. Karena mereka kawin campur. Saudara kita ini adalah bukan orang-orang asli umat pilihan Tuhan. Tapi oleh karena Kristus kita menerima anugerah keselamatan. Dan kita juga disebut keturunan Abraham. Dan kita berhak untuk menerima janji Tuhan. Amin saudara. Saya berdoa pagi hari ini. Biar setiap kita berkata kepada Tuhan. Pakai hidupku Tuhan untuk menyaksikan kehebatan, kebesaran-Mu Tuhan. Supaya hidup kita boleh menjadi saksi bagi banyak orang. Apapun profesi saudara, dengar baik-baik. Itu bukan akhir dari perjalanan hidupmu. Tapi justru tempat itu dipakai Tuhan menjadi mimbar untuk memberitakan Yesus lewat pekerjaanmu, lewat apa yang kau lakukan. Supaya nama Tuhan dimuliakan. Wanita ini. Dia berdiri di tengah kota dan dia berbicara tentang Kristus. Saudara, apa yang membuat orang menjadi percaya? Satu, saya percaya karena hadirat Tuhan itu menyertai wanita ini. Karena dia haus dan lapar akan Tuhan. Dia menjadi seorang penyembah yang menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sehingga hadirat Tuhan, kemuliaan Tuhan menyertai dia. Dan waktu dia bicara, ada otoritas, ada wibawa Allah menyertai dia. Saudara, dengar baik-baik. Kalau kita mau jadi saksinya Tuhan, kita membiarkan Tuhan yang mengalirkan kuasanya. Membiarkan Roh Allah yang akan menuntun kita. Saya percaya, Tuhan gak butuh yang aneh-aneh. Tuhan hanya butuh kita membiarkan diri kita untuk dipakai Tuhan. Amin saudara. Jangan pernah malu untuk menyaksikan kebaikan Tuhan. Hal yang simpel saudara.
Hal yang simpel. Di dalam perkataan saudara, di dalam ucapan bibir saudara, di dalam perbuatan saudara. Mungkin orang dunia bilang harus lakukan ini, tapi kita tetap berkata yang harus kita lakukan harus sesuai dengan firman Tuhan. Itu pasti tidak disukai oleh dunia. Tapi saya mau bilang begini, otoritas kerajaan Allah membackup saudara. Wibawa Allah akan menyertai engkau. Satu hari kelak, mereka yang sepertinya berseberangan, mereka satu hari kelak akan percaya kepada Tuhan. Karena mereka melihat hidupmu diubahkan oleh Tuhan. Yang setuju dan mengerti katakan amin. Kalau kita baca orang-orang yang hidupnya mau dipakai Tuhan untuk menjadi saksinya Tuhan, mereka dipakai dengan luar biasa. Saya berdoa kita yang ada di hari-hari terakhir ini, mari kita menjadi seorang penyembah yang menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Kita selalu mengingini kehadiran Tuhan. Kita mau hidup berjalan bersama dengan Tuhan. Dan kita membiarkan Tuhan memakai hidup kita untuk menjadi saksinya. Biarlah pagi hari ini, setiap Bapak Ibu Saudara, ketika engkau mendengar firman Tuhan ini, saudara diberkati oleh Tuhan. Roh Allah menjamah saudara. Engkau yang lemah hari ini kembali dikuatkan. Karena engkau berharga di hadapan Tuhan. Engkau diingini oleh Tuhan. Biar saudara menjadi pribadi yang diingini oleh Tuhan. Dan sepanjang perjalanan hidup saudara, surga memberkati saudara. Yang setuju dan mengerti katakan, amin saudara. Mari Bapak Ibu Saudara, sebelum kita akhir ini, saya mau ajak saudara untuk berdoa. Bapa, terima kasih. Apa yang kami dengar hari ini, biar Engkau meteraikan. Biar ini menjadi berkat dan menjadi pegangan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan buat firman pada pagi hari ini Tuhan. Dan kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk pengkhotbah ya Tuhan, untuk yang telah memberikan firman Tuhan. Kiranya Engkau yang berkati kehidupannya, Engkau yang berkati setiap apa yang dilakukannya Tuhan, supaya setiap yang dilakukannya adalah berhasil Tuhan dan bisa memberikan dan men-sharingkan setiap firman-Mu dengan baik ya Tuhan. Kami juga berdoa Bapa untuk gembala sidang kami Bapak Niko Tuhan. Engkau yang tambahkan lagi kemampuan atas beliau Tuhan. Engkau yang berikan juga hati sebagai hamba kepada Pak Niko Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk Pak Freddy ya Tuhan, dan juga wakil gembala serta keluarganya Tuhan. Engkau yang berikan hikmat bertambah-tambah dan berkat yang berlimpah-limpah Tuhan. Engkau yang berkati keluarga dan Engkau berkati Tuhan supaya setiap apa yang dilakukannya adalah berhasil Tuhan. Kiranya Engkau juga berikan kesehatan dan juga Engkau berikan kelimpahan ya Tuhan. Kami juga berdoa Bapa untuk jemaat yang telah hadir pada pagi hari ini Tuhan. Kiranya Engkau berkati supaya mereka bisa menerima setiap firman yang telah dibagikan Tuhan, dan juga bisa menjadikannya sebagai rema di dalam kehidupannya masing-masing ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Bapa untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan. Kiranya Engkau yang berkati pemerintahan dari pusat hingga daerah ya Tuhan. Engkau yang berikan hikmat dan kebijaksanaan atas setiap pengambilan keputusan ya Bapa, supaya setiap keputusan yang mereka ambil ya Bapa berdasarkan daripada-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan karena Indonesia, kami yakin Indonesia ada di tangan-Mu ya Bapa. Kiranya Engkau yang berkati setiap anak-anak muda yang ada di Indonesia Tuhan. Kami percaya Engkau yang akan membangkitkan generasi Yeremia ya Tuhan, generasi anak muda yang cinta mati-matian dengan Tuhan. Engkau yang hilangkan Tuhan COVID yang saat ini kami rasakan ya Tuhan. Engkau yang jauhkan ya Bapa. Kami percaya setiap persoalan yang ada di hidup kami ya Tuhan, pasti ada nilai positif yang dapat kami ambil ya Tuhan, supaya kami bisa tetap bersyukur Tuhan di dalam hidup kami ya Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan buat setiap kasih-Mu dan setiap pengorbanan-Mu dalam hidup kami ya Bapa. Kiranya Kau yang berkati setiap kami ya Tuhan, supaya kami bisa tetap dekat dan intim hidup di dalam-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari kita semua angkat kedua tangan kita tinggi-tinggi, terima berkat Tuhan dengan iman. Diberkatilah kehidupanmu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah usahamu, dimanapun engkau tempatkan, kepada siapapun engkau berinteraksi, diberkatilah mereka karena engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya Allah sumber berkat, damai sejahtera dan sukacita itu memenuhi hidup kita setiap hari.
dan penyertaan kasih sayang dari Tuhan Yesus yang menyertai dan menuntun kita dan memberikan kekuatan oleh Roh Kudus-Nya yang selalu menyertai, ada, hidup, tinggal bersama-sama kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Yang percaya sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Sumber kemenangan kita, saudara. Haleluya. Segala perkara dapat kami tanggung